Piton api tiba-tiba menjadi ilusi di langit di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Sementara tubuhnya menjadi lebih tipis dan ilusi, sekelompok cahaya api yang tak terlihat dan tidak biasa, yang keberadaannya dapat dirasakan dengan jelas oleh orang-orang, tumbuh semakin terang di titik tertentu di bawah mulut besar piton api. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat tubuh besar piton api menjadi semakin ilusi. Dia menyeka keringat yang seperti aliran di wajahnya. Hanya setelah pikirannya diam-diam menjadi rileks, dia merasakan sakit yang membakar yang memenuhi seluruh tubuhnya. Setelah berada di dekat Fallen Heart Flame, sebelumnya, dia masih sedikit berakhir menderita meskipun diisolasi oleh Green Lotus Core Flame. Akan ada periode waktu di mana Fallen Heart Flame akan berada dalam keadaan lemah setelah mengungkapkan bentuknya. Periode waktu ini akan menjadi kesempatan emas bagi kamu untuk merebutnya. Awalnya, saya ingin orang lain memaksakannya ke keadaan ini, tetapi benar-benar tidak terduga bahwa kamu perlu mengandalkan diri sendiri pada akhirnya. Tawa Yao Lao terdengar di hati Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia memusatkan semua perhatiannya untuk menonton piton api tak terlihat yang semakin ilusi. Cahaya berwarna perak sekali lagi melintas dan muncul di bawah kakinya. Ada kesulitan yang cukup signifikan dalam merebut api surgawi. Jika tidak dapat ditolong, lepaskan kekuatan yang kamu pinjam dari saya secara maksimal. Itu akan memungkinkan kekuatanmu setara dengan Han Feng dalam tabrakan kepala, meskipun ini dapat mengekspos keberadaan saya, kamu pasti harus mendapatkan api hati jatuh. Yao Lao terdiam sesaat sebelum dia tiba-tiba menyuarakan pikirannya. Xiao Yan sedikit ragu-ragu saat mendengar ini sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia dengan lembut berbicara di dalam hatinya, "Tenang, Guru. Kamu telah melindungi murid ini selama bertahun-tahun. Di masa depan, seharusnya giliran murid ini." Hahaha, Yao Lao yang tersembunyi di dalam tubuh Xiao Yan tertawa pelan. Kehangatan samar menyebabkan Yao Lao memancarkan cahaya lemah. Dia buta sekali. Namun, surga tidak memperlakukannya dengan buruk. Mereka tidak mengizinkannya mengalami bahaya yang sama sekali lagi. Jenis hati yang merasakan sakit yang datang karena dikhianati oleh kerabat seseorang menembus jauh ke dalam tulangnya. Suara mendesis tajam sekali lagi dihormati di seluruh langit. Tiba-tiba nyala api tak terlihat yang menyebar ke seluruh langit menghilang, tampak seolah-olah tidak pernah ada. Suhu tinggi di langit juga berangsur-angsur turun menyusul lenyapnya nyala api yang menyebar ke seluruh langit. Namun, tidak ada yang terlalu memperhatikan hal ini. Pada saat ini, tatapan mereka semua berhenti di tempat di langit di mana piton api telah menghilang. Di tempat itu, sekelompok api surgawi, aneh yang berukuran sekitar 5 kaki perlahan naik. Kelompok api ini tampaknya tidak terlihat. Namun, tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka akan merasakan perasaan unik seperti substansi. Nyala api tampaknya memiliki sesuatu yang perlahan mengalir di dalamnya, seperti roh. Meskipun ini hanyalah sekelompok api dari penampilan luarnya, itu memberi orang perasaan yang sangat tidak biasa. Gugusan api ini tampaknya memiliki kecerdasan dan roh seperti manusia. Seluruh langit hening. Semua orang memiliki wajah terkejut saat mereka menyaksikan sekelompok api yang tak terlihat. Apakah kelompok api ini adalah tubuh sebenarnya dari api surgawi? Xiao Yan, lakukan! Teriakan pelan Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan sementara semua orang sejenak linglung. Suara Yao Lao baru saja terdengar ketika sayap di belakang punggung Xiao Yan dikepakkan. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi cahaya yang mengalir yang melesat ke arah gugusan api yang tak terlihat. Saat tubuh Xiao Yan bergerak, kegembiraan liar juga meletus ke wajah Han Feng di bawah. Api biru tua di kedua tangannya dengan cepat berguling seperti gelombang pasang. Dengan pengetahuannya tentang api surgawi, dia secara alami memahami dengan jelas bahwa setelah baru saja mengungkapkan tubuh aslinya, api surgawi akan berada pada titik terlemahnya. Kapan dia akan bertindak jika dia tidak bertindak sekarang? Hentikan Han Feng. Suqian, yang telah memberikan perhatian besar pada Han Feng dan para ahli dari wilayah sudut hitam, memiliki ekspresi cekung ketika dia melihat tindakan Han Feng. Dia melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan tegas.
selama Han Feng dan Xiao Yan terjerat. Dengan api surgawi, sebelumnya, semua tetua di Akademi Dalam telah mengambil kesempatan untuk memulihkan Douqi di tubuh mereka. Oleh karena itu, banyak sosok manusia langsung bergegas ke langit ketika mereka mendengar teriakan keras Suqian. Sayap Douqi melompat keluar dan mereka membentuk dinding manusia besar di tempat Han Feng berada. Tetua Mas Silver, teman-teman dari wilayah sudut hitam, bantu aku. Han Feng akan berterima kasih dengan benar setelah kita berhasil. Ekspresi Han Feng juga sedikit berubah saat melihat banyak intersepsi. Dia segera menoleh ke berbagai ahli dari wilayah sudut hitam, dan berteriak keras. Hehe, kamu hanya perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri dengan merebut api surgawi. Kami akan membantu Anda menghentikan orang-orang ini. Tetua Emas Silver tertawa yang aneh. Dengan lambaian tangan mereka, sekelompok besar sosok manusia di belakang mereka bergegas keluar seperti pisau tajam yang menembus langsung ke arah jaring penghalang para tetua dari Akademi Jianan, memutarnya sampai compang-camping. Pertempuran besar yang kacau di langit sekali lagi meletus saat pasukan besar dari kedua belah pihak sekali lagi berkumpul. Ekspresi Suqian gelap dan serius saat dia melihat jaring pertahanan yang rusak. Dia baru saja akan bertindak ketika dua sosok manusia melintas dan muncul. Yang satu adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Jelas, mereka adalah kedua yang terkuat dari sisi wilayah sudut hitam. Hehe, Penatuasu. Bukankah itu hanya sekelompok api? Kenapa kamu harus berusaha sekuat tenaga seperti ini? Saudara laki-laki berjubah emas itu tersenyum ketika dia berbicara dengan Suqian sementara saudara laki-laki berjubah perak itu tertawa aneh dan setuju di sampingnya. Tatapan Suqian dipenuhi dengan amarah saat dia melihat kedua orang itu muncul di sebelahnya. Sesaat kemudian, amarah di wajahnya tiba-tiba menjadi tenang. Kedua telapak tangannya terulur dari lengan bajunya saat nadanya menjadi gelap dan dingin karena ketidakpeduliannya. Sepertinya Akademi Jianan terlalu baik untuk wilayah sudut hitam, selama beberapa tahun ini, mengakibatkan kalian semua naik ke kepala kita sekarang. Tentu. Cukup banyak waktu telah berlalu sejak pertempuran besar saat itu. Sepertinya kita membutuhkan sesuatu yang akan mengejutkan dan membuat kagum. Dalam hal itu, aku akan mulai dengan kalian berdua. Ruang di sekitarnya tiba-tiba mulai beriak setelah kata-kata Suqian terdengar. Aura agung perlahan melonjak keluar dari bagian dalam tubuh. Aura itu sangat besar sampai-sampai tidak ada yang bisa menandinginya. Ekspresi tetua Mas Silver juga sedikit berubah saat mereka merasakan aura menakutkan Suqian yang pada dasarnya dinaikkan hingga batasnya. Mereka menyilangkan tangan dan kedua aura mereka menggumpal bersama. Baru saat itulah mereka berhasil bertahan melawan Suqian. Meskipun mereka diketahui mampu bertarung dengan seorang ahli Douzong ketika mereka bergandengan tangan, tentu yang akan dirugikan ketika mereka bertemu dengan elit Douzong yang lebih merepotkan. Bagaimanapun, jarak antara Dou Huang dan Douzong benar-benar terlalu besar. Seluruh langit mulai bergetar karena dua Douqi yang agung ini. Saat ini terjadi, Xiao Yan adalah orang pertama yang tiba di klaster tempat tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame, karena tidak adanya orang yang menghentikannya. Meskipun klaster yang merupakan tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame ini tidak bergerak di langit, suhu menakutkan yang dipancarkannya masih menyebabkan ruang di sekitarnya berulang kali terdistorsi. Bahkan Xiao Yan, yang dekat dengannya, tidak punya pilihan selain menggunakan api inti teratai hijau, dan dengan cepat membentuk baju besi api hijau tebal di sekitar tubuhnya. Dengan bantuan isolasi oleh api inti teratai hijau, Xiao Yan berhasil mendekati api hati jatuh. Tatapannya melewati baju besi api dan menatap api tak terlihat yang berada dalam jarak dekat, tampak seolah-olah dia bisa mendapatkannya hanya dengan mengulurkan tangannya. Bahkan dengan kekuatan mental Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan napasnya menjadi tergesa-gesa saat ini. Api berwarna hijau melonjak dengan cepat di tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu menggumpal menjadi lengan api besar. Xiao Yan baru saja mengendalikannya untuk meraih Fallen Heart Flame, ketika wajah yang tersembunyi di bawah baju besi tiba-tiba berubah menjadi merah memerah. Seluruh tubuhnya langsung menegang.
sekelompok api hati yang panas anehnya muncul di dalam tubuh Xiao Yan di tempat jantungnya berada. Itu segera melepaskan suhu tinggi yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Niatnya seolah-olah ingin membakar semua yang ada di dalam tubuh Xiao Yan. Munculnya Heart Flame ini tampaknya lebih kuat dari pengalaman sebelumnya yang pernah dialami Xiao Yan. Namun, api hati tidak membantu memperbaiki Douqinya kali ini. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan semacam kekuatan penghancur yang belum pernah dialami Xiao Yan sebelumnya. Cepat! Sebuah suara yang mengandung udara panas merembes keluar dari celah di antara gigi Xiao Yan. Api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan melonjak dengan cepat. Segera, itu dengan kuat melilit kelompok Fallen Heart Flame, sebelum suhu tinggi yang terakhir benar-benar dilepaskan. Hati-hati. Fallen Heart Flame, ini menghususkan diri dalam memanggil Heart Flame. Nyala api seperti itu sangat sulit dicegah. Jika seseorang ceroboh, seseorang akan benar-benar dibakar dari dalam keluar. Yao Lao mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tubuhnya tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Ini karena dia merasakan bahwa semakin dekat dia dengan kelompok Fallen Heart Flame, semakin panas dan menakutkan Heart Flame yang muncul di hatinya adalah. Selama Xiao Yan berada di jalan buntu dengan Fallen Heart Flame, angin kencang tiba-tiba melesat dari belakang. Hati Xiao Yan terasa dingin. Dia tidak bisa diganggu tentang kebuntuan dengan Fallen Heart Flame. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Jaraknya sudah lebih dari selusin meter dari Fallen Heart Flame ketika muncul kembali. Api jantung yang menggeliat di dalam hati Xiao Yan berangsur-angsur melemah setelah ditarik dari kejauhan. Dia menoleh dengan cara yang gelap dan dingin hanya untuk secara kebetulan melihat Han Feng yang telah menembus lingkaran yang menghalanginya. Jelas, serangan sebelumnya dilepaskan olehnya. Mata Xiao Yan menyipit saat dia melihat Han Feng yang telah menyerang dan bergegas ke tempat tubuh sebenarnya dari Fallen Heart Flame berada. Api hijau di telapak tangannya menggeliat saat gumpalan niat membunuh dingin yang pekat melintas di matanya. Orang ini terburu-buru untuk menyerang tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dekat dia dengan Fallen Heart Flame, semakin berbahaya itu. Pada saat itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan untuk membunuhnya. Kegembiraan liar tanpa sadar muncul di wajah Han Feng saat dia melihat Fallen Heart Flame dalam jarak yang begitu dekat. Pada saat ini, dia tidak lagi berminat untuk diganggu tentang Xiao Yan yang terpaksa dia tarik. Selama dia meraih Fallen Heart Flame, adalah mungkin baginya untuk dengan cepat meninggalkan tempat ini, menyembunyikan dirinya dan memperbaikinya. Setelah penyempurnaannya berhasil, lupakan Suqian, bahkan kepala sekolah tua akademi dalam itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya jika dia kembali. Api hati yang jatuh, adalah milikku. Tubuh Han Feng melintas dan menyerbu ke radius 5 meter dari api hati yang jatuh. Kegembiraan liar di matanya belum sepenuhnya hilang ketika tubuhnya tiba-tiba menegang seperti yang dilakukan Xiao Yan sebelumnya. Ledakan. Saat tubuh Han Feng menegang, tubuh Xiao Yan menghilang dari kejauhan dengan cara seperti kilat. Hanya suara samar guntur bergulir yang bergema di langit. Ekspresi Han Feng yang kaku juga mengubah saat guntur yang bergulir terdengar.